Setelah 5 pemilu berjalan demokratis, saatnya kita memikirkan ulang apakah sistem presidensial yang kita anut sekarang benar-benar telah memperkuat demokrasi. Apakah anggota DPR dan DPRD berhasil menyerap dan melaksanakan aspirasi konstituen dan melahirkan stabilitas kebijakan jangka panjang dalam mensejahterakan rakyat? Saya mengajak kita semua memikirkan ulang dan berdiskusi lebih dalam dengan kepala dingin tentang efektivitas sistem presidensial dan mempertimbangkan sistem parlementer sebagai alternatifnya. Studi memperlihatkan sistem presidensial punya beberapa kelemahan. Pertama, adalah adanya persaingan legitimasi antara presiden dan parlemen, karena keduanya merasa dipilih secara langsung oleh rakyat. Kedua, jika presiden terpilih punya kecenderungan otoritarian, ia akan terus-menerus mencari cara untuk memperluas kekuasaan. Ketiga, seburuk apapun seorang presiden tidak bisa diganti di tengah jalan, kecuali ia melanggar konstitusi atau hukum. Dalam konteks politik kita saat ini, sistem presidensial membuka peluang terpilihnya kandidat dengan ideologi ekstrim menjadi seorang presiden, dengan memanfaatkan sentimen ras ataupun agama. Sistem presidensial juga lebih rentan konflik. Pengalaman berbagai negara, termasuk Indonesia, memperlihatkan pemilih dua kandidat yang berlangsung secara sengit akhirnya melahirkan masyarakat yang terbelah. Kalau kita ingin kehidupan masyarakat kita kembali normal, agar ketegangan politik tidak terjatuh menjadi konflik jalanan, maka alternatifnya adalah mengembalikan politik ke ruang-ruang perdebatan di parlemen. Kita perlu memikirkan cara agar politik tidak terlalu banyak menyebabkan guncangan ekonomi, karena kebijakan yang terpaksa harus berganti-ganti setiap 5 tahun. Penelitian memperlihatkan sistem parlementer dibanding presidensial lebih mampu menciptakan stabilitas kebijakan. Sistem parlementer akan memaksa partai politik untuk berubah, mendorong demokratisasi secara internal, dan juga memaksa partai agar mencari calon anggota parlemen yang terbaik. Ini untuk mengalahkan calon-calon dari partai yang lainnya. Kompetisi yang meningkat tentunya pasti akan memperbaiki kualitas di parlemen. Hubungan antara pemilih dan anggota parlemen terpilih juga akan semakin dekat. Ini akan memaksa anggota parlemen untuk terus-menerus mendengar suara dari konstituen jika ia ingin terpilih pada pemilu berikutnya. Kita memang pernah dianggap gagal melaksanakan sistem parlementer. Tetapi kegagalan itu lebih karena kita belum memiliki fondasi yang kokoh bagi terlaksananya suatu demokrasi. Pada masa awal pembentukan republik ini, partai politik dengan beragam warna ideologi melahirkan pertentangan yang tajam di parlemen. Pada sisi lain, Presiden Soekarno pun punya konsep yang berbeda dengan ide demokrasi terpimpin. Dalam konteks hari ini, pertentangan sudah tidak setajam pada masa lalu, karena semua kekuatan politik relatif telah menerima prinsip dasar bernegara kita, yakni Pancasila. Sehingga perdebatan-perdebatan di parlemen tidak akan setajam dan tidak akan menyangkut hal-hal yang prinsipil sebagaimana pernah terjadi di era 50-an. Hal lain, kondisi sosioekonomi misalnya, pada tahun 50-an masih sangat lemah. Studi memperlihatkan semakin baik kondisi sosial ekonomi akan semakin bisa membuat demokrasi itu bertahan lebih lama di dalam suatu masyarakat.
Saat ini, kondisi sosioekonomi kita sudah jauh lebih baik. Demikian pula kondisi keamanan, dan kita telah melaksanakan 5 kali pemilu secara demokratis. Hari ini, kita sudah memiliki syarat dasar keberlanjutan demokrasi. Kami ingin mengajak publik, ingin mengajak partai-partai yang ada di DPR untuk memikirkan ulang, berdiskusi tentang sistem terbaik apa untuk memperkuat demokrasi. Tentunya demi cita-cita luhur kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita berdiskusi untuk turut merawat dan memperbaiki Indonesia yang kita cintai.